Hai semuanya, Assalamualaikum. Balik lagi bareng saya Nadira Putri Sandar di PPI Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nadira Putri Sandar dan dalam 7 menit ke depan saya akan membahas dengan pembahasan yang sangat informatif yaitu mengenai memaknai kejujuran dalam Islam. Dan pembahasan saya kali ini akan bersumber dari buku Ahmad Subianto yang berjudul Catatan Kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Kejujuran dan Islam merupakan satu bangunan yang saling memperkuat dan tidak terpisahkan. Apabila kejujuran tidak lagi mendasari keislaman seseorang, maka runtuhlah bangunan keislamannya. Kejujuran merupakan perilaku keseharian Nabi Muhammad SAW. Tidaklah sebuah kebetulan bahwa Nabi terakhir yang diturunkan di dunia ini, Muhammad Rasulullah SAW, sebelum memperoleh wahyu untuk mengembangkan Islam sebagai suatu agama. Sejak kecil dalam kesehariannya berperilaku jujur, sehingga dijuluki Al-Amin, jujur dan dapat dipercaya. Dengan landasan kejujuran ini menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat dan lingkungannya serta alam sekitarnya. Inilah yang sebenarnya terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW sebelum memperoleh wahyu Islam. Nabi Muhammad dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seseorang yang jujur dan dapat dipercaya. Selain diperoleh langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dengan selalu menyendiri di Gua Hira dan selalu memperhatikan langit dan fenomena alam. Juga diperoleh dari ibu dan ibu susunya, pula diperoleh dari kakek dan pamannya. Meskipun Islam belum ada secara utuh. Perkembangan pribadi Nabi Muhammad dengan demikian adalah selalu seirama dan menyesuaikan dengan fitrahnya sebagai manusia sejak dilahirkan. Nabi Muhammad dipersiapkan sebagai pribadi yang jujur dan dapat dipercaya selama lebih kurang 40 tahun. Sedangkan sebagai pembawa risalah hanya dalam waktu 23 tahun sejak diangkat menjadi nabi dengan diberikan wahyu pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Untuk mendapatkan Islam, rupanya Nabi dipersiapkan dulu selama 40 tahun dalam kejujuran. Nabi Muhammad dengan sifat jujur dan dipercaya menjadi manusia yang paling luhur budinya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi saksi dengan firman-Nya. Dan sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang mulia. Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Kejujuran merupakan fondasi hidup dari kehidupan manusia. Ada beberapa hikayat yang membenarkan hal ini bahwa ketakwaan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dilandasi dengan kejujuran. Hikayat yang pertama adalah hikayat pengembala dan Umar radhiyallahu anhu. Pengembala kecil yang sedang mengembala sekelompok kambing di suatu padang didatangi Khalifah Umar, dan Umar mencoba menguji dengan bermaksud membeli seekor kambingnya. Anak kecil ini menyampaikan bahwa itu bukan kambingnya, tetapi kambing tuannya. Umar menjawab, kan tuannya tidak ada. Kalau dijual satu, tidak ketahuan. Anak kecil ini menyampaikan, bagaimana dengan Tuhan? Hikayat yang kedua, dalam perjalanan tidak resmi Khalifah Umar bin Khattab menyadap percakapan antara ibu dan anak gadisnya pemerah susu. Biar banyak untungnya, campuri saja susu kambing ini dengan air, kata ibunya. Bagaimana aku harus melakukannya, sedangkan Amirul Mukminin telah mengeluarkan peraturan yang melarang berdagang secara tidak jujur, kata anak gadisnya. Toh Khalifah Umar saja tidak mengetahuinya. Meski Khalifah tak mengetahui, Allah tak pernah tidur selamanya, kata gadis itu. Kedua hikayat ini menunjukkan suatu gambaran keteguhan hati seorang anak yang mencerminkan adanya kejujuran. Kejujuran yang tinggi merupakan landasan ketakwaan, atau ketakwaan yang tinggi karena kejujuran. Maka, jika ada orang yang merasa mengaku bertakwa tetapi masih berbuat yang tidak benar, mengutip uang orang, mengumpulkan harta-harta yang tidak halal, berarti dia tidak jujur kepada dirinya maupun Khaliknya. Sifat jujur menimbulkan sifat dipercaya.
Kejujuran merupakan landasan atau pondasi dari syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji, serta amalan-amalan ibadah yang lain. Kejujuran pula persemaian yang menumbuhkan kepercayaan, keadilan, kebenaran, kesucian, kedamaian, kebaikan, dan ketenangan hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesuai disampaikan oleh Tamimi Ad-Dari, agama itu adalah kejujuran. Kami bertanya, bagi siapa ya Rasulullah? Sabdanya, bagi Allah, bagi kitabnya, bagi Rasulnya, dan bagi seluruh pemimpin-pemimpin muslimin dan seluruh umatnya. Hadis riwayat Muslim dan Tamimi Ad-Dari. Jadi, kejujuran merupakan pondasi hidup dari kehidupan manusia. Dengan kejujuran pun dapat menumbuhkan kepercayaan diri dari masyarakat dan lingkungannya serta alam sekitarnya. Kejujuran juga merupakan landasan atau pondasi dari syahadat, sholat, zakat, dan haji, serta amalan-amalan ibadah yang lain. Kejujuran pula persemaian yang menumbuhkan kepercayaan, keadilan, kebenaran, kesucian, kedamaian, kebaikan, dan ketenangan hati. Itu dia pembahasan dari saya. Akhir kata, sampailah pembahasan saya pada bagian penutup. Sebagaimana tidak ada gading yang tidak retak, apa yang saya sampaikan tadi juga pasti tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Saya meminta maaf apabila ada salah kata, dan kepada Allah saya memohon ampun. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, terkhususnya saya pribadi. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Dan sekian penutup dari saya dengan pembahasan saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.